warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi bilangan pada fase E yang beranggotakan saya Anissa Nabila, saya Suci Subuh, saya Siva Basia Latif, saya Jamaika Selera Sandiani, dan saya Asya Muhammad Haris. Selamat menyaksikan. Pada kali ini, saya akan menerangkan mengenai eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat itu bisa ditulis dengan A pangkat M. Dapat didefinisikan dengan jika A adalah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, dan N anggota bilangan bulat positif dapat didefinisikan dengan A pangkat M, yaitu A kali A sebanyak M faktor. Nah, A di sini sebagai bilangan lokal atau basis, kemudian N di sini sebagai eksponen atau pangkat. Jadi pangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan terhadap bilangan itu sendiri. Nah, baik contohnya misal di sini ada A pangkat 3, berarti A kali A sebanyak 3 faktor 3. Kemudian contohnya yang kedua, A pangkat 5, berarti A kali A sebanyak 5 faktor. Nah, bagaimana dengan misal pangkatnya kan positif, bagaimana jika pangkatnya negatif, ataupun bagaimana jika pangkatnya 0. Nah, untuk mengoperasikan hal itu, kita akan masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat yang pertama, bilangan bulat pangkat positif. Nah, satu misalkan jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan M dan N. Nah, di sini M dan N itu sebagai pangkatnya, misalkan bilangan bulat positif, maka A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M plus M. Nah, coba kita buktikan mengenai pernyataan ini. A pangkat M dapat didefinisikan dengan A kali A sebanyak M faktor. Kemudian A pangkat M dapat didefinisikan dengan A kali A sebanyak N faktor. Nah, sehingga A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A kali A ini sebanyak M faktor ya kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, dari sini untuk mempersingkat daripada nanti dikalikan satu persatu kemudian dikali lagi, kita persingkat dengan A ini pangkat M plus M. Oke. Kita ambil contoh misal 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Gimana pengerjaannya kan? 2 pangkat 2 didirikan 2 kali 2. Oke, dikali
kali 2 pangkat 3 kan dapat didefinisikan dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Ini tadi sebanyak 2 faktor. Nah, sehingga coba kita berarti ini pangkatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dong kita tulis dengan 2 pangkat 5. Dari mana? Pangkat 5 ini diperoleh dari 2 pangkat 2 tambah 3. Oke, kita masuk ke persamaan sifat selanjutnya, yaitu misalkan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, jika bilangan real anggota bilangan real A dan B ya, jika A dan B, jika A, B bilangan real A, B tidak sama dengan 0, dan M bilangan bulat positif. Oke, ini sama dengan A kali B pangkat M. Coba kita buktikan. A pangkat M kali B pangkat M. Oke, sama dengan A pangkat M kan A kali A kali A kali A ini sebanyak M faktor kali B kali B kali B kali B ini sebanyak M faktor. Ini kan dikali, nah, bisa kita kita kalikan A dengan B masing-masing sehingga A B kali dalam kurung B kali dalam kurung B jadi A B. Nah, di sini sebanyak M faktorial, M faktor. Nah, berarti ini bisa kita tulis dengan A B pangkat M. Kita ambil contoh soal misal contoh yang sama seperti yang di atas, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Coba kita kerjakan. Berarti ini 2 kali 2 pangkat 3 kita dapat didefinisikan dengan 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Kemudian kita kalikan dengan 3 pangkat 3. Kita definisikan dengan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor. Nah, kita jadi itu karena ini sama 3 faktor, ini 3 faktor, kita jadi 1 berarti 2 kali 3 kali dalam kurung 2 kali 3 kali dalam kurung 2 kali 3 6 kali 6 kali 6 6-nya itu 3 kali dikalikan berarti 216. Kemudian coba kita cari satu persatu. Di sini 2 kali 2 kali 2 ada 8. Kemudian 3 kali 3 kali 3 27. 8 kali 27 adalah 216. Sama ya dengan ini. Berarti terbukti
bukti bahwa A pangkat M sama kali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Oke, kita masuk ke sifat selanjutnya. Misalkan jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, kemudian M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Oke, coba kita buktikan. Di sini A pangkat M per A pangkat M. A pangkat M bisa didefinisikan dengan A kali A kali A kali A. Ini sebanyak M faktor kemudian per A kali A kali A sebanyak N faktor. Oke, sini karena pembagian yang di atasnya ada perkalian bisa kita coret. Berarti A kali A. Berarti ini bisa banyak M min N faktor. Berarti A pangkat M per A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M min N. Coba kita ambil contoh soal. Dua pangkat 4 per 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 4 dapat didefinisikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Kita bagi di 2 kali 2. 2 nya sebanyak 2 faktor. Kita coret ini karena ini kali dibagi, dan di sini tidak ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 bisa ditulis dengan 2 kali 2 berapa? 4. Oke, sekarang coba kita cari 1 per 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8 kali 2 19 per 2 kali 2 4. Oke, berapa hasilnya? 16 kali 4 itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Oke, sama terbukti. Bisa kita ambil contoh yang lain. 2 pangkat misalkan 2 pangkat 3, misal 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 kali 2 per 2 kali 2. Kita coret hingga pangkatnya 1. Bisa kita cari satu-satu. 2 pangkat 3 8 per 4. Oke, berarti dari pembuktian ini tadi terbukti bahwa A pangkat M per A pangkat S sama dengan A pangkat M min N. Sifat selanjutnya di sini ada pernyataan jika A pangkat M per B pangkat M maka B pangkat R. Jika A dan B lebih real dengan A dan B tidak sama dengan 0 dan M adalah angka bilangan bulat positif,
maka A pangkat N per B pangkat N sama dengan dalam kurung A per B pangkat N. Coba kita tunjukkan A pangkat N per B pangkat N. Ya, A pangkat N bisa didefinisikan dengan A kali A sebanyak M faktor, kemudian per B kali B kali B kali B sebanyak M faktor juga. Nah, di sini bisa kita tulis dengan A per B kali A per B kali A per B sampai M faktor, karena pangkatnya sama jadi bisa kita tulis dengan seperti ini. Kemudian bisa kita ringkas dengan A per B dalam kurung pangkat. Oke, kita ambil contoh soal. Contohnya contoh 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke, berarti 2 pangkat 3 bisa didefinisikan dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor per 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor. Di sini bisa ditulis dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Nah, sebanyak 3 faktor. Nah, untuk itu sehingga bisa kita ringkas dengan 2 per 3 dalam kurung 4. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada sifat nomor 5, yaitu A pangkat N kali N sama dengan A pangkat N dengan catatan A di sini adalah bilangan real, kemudian M dari N-nya bilangan bulat positif. Coba kita buktikan. A pangkat N dalam kurung N. A pangkat N bisa didefinisikan dengan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor kita kalikan lagi A kali A kali A kali A ini sebanyak M faktor, dan ini perkalian M faktor perkalian A sampai M faktor ini akan berulang sampai N faktor, sehingga bisa kita tulis dengan A kali A kali A kali A ini sebanyak M faktor, sehingga A pangkat M kali M sama dengan A pangkat MN. Contohnya 2 pangkat 2 ini pangkat 3. Coba kita kerjakan. 2 pangkat 2 pangkat 2 tadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Ini yang dimaksud sebenarnya N faktor tadi, berarti di sini sebanyak 3 faktor.
Kemudian kita 2,2 kita jabarkan lagi menjadi 2 kali 2 kali ini 2 kali 2 kali ini 2 kali 2. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 2,6 ada 6 faktor sini menjadi 6 faktor sehingga menjadi 2,6. Oke, kelima sifat tadi adalah sifat dari pangkat jika pangkatnya itu bilangan bulat positif. Sekarang kita masuk kepada jika pangkatnya adalah 0. Pangkat 0. Oke, dan catatan pangkatnya itu basisnya bukan 0, tapi yang 0 itu adalah pangkatnya. Jadi misal A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi dalam catatan A bukan 0, tidak sama dengan 0. Karena jika A nanti A nya 0, maka hasilnya tidak dapat terdefinisikan. Oke, coba kita berikan A pangkat 0 sama dengan 1. Kita menggunakan sifat yang dari bilangan positif tadi yang A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. Coba kita A pangkat 0 kali A pangkat N. Oke, untuk membuktikan A pangkat 0 sama dengan 1 kita menggunakan sifat dari bilangan bulat positif tadi. Jika A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. Nah, kita ambil jika N nya adalah 0, maka A pangkat 0 kali kali A pangkat N sama dengan A pangkat 0 plus N. Nah, 0 tambah N berarti sama dengan A pangkat N. Nah, kita ambil pernyataan yang ini. A pangkat 0 plus N sama dengan A pangkat N. Kita bagi kedua ruas dengan A pangkat N. Bagi dengan A pangkat N berarti A pangkat 0 plus N per A pangkat N. A pangkat N. Lanjut di sini. A pangkat 0 plus N tadi didefinisikan dengan ini, berarti A pangkat 0 kali A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N per A pangkat N. Oke, dari sini kita bisa dicoret di sini. Oke, A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan 1 dan sama, sehingga A pangkat 0 kali 1 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Terbukti bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Setelah pangkatnya 0, coba kita ambil jika pangkatnya itu negatif. Pangkat negatif. Anggaplah A itu adalah basisnya, kemudian negatif M adalah pangkatnya. Sama dengan 1 per A pangkat M. Dan catatan A di sini tidak sama dengan 0, karena tadi jika A sama dengan 0, maka hasilnya tidak akan didefinisikan. Baik, kita buktikan. Bukti. Kita menggunakan lagi dari ini sifat bilangan bulat positif tadi. Jika A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. Nah, misalkan jika M-nya sama dengan negatif N. Jadi jika M-nya negatif N, kita misalkan, maka A pangkat negatif N
kali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. Berarti A min N plus N itu 0 ya. A pangkat 0, A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat 0. Tadi jika A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Oke, A pangkat N kali A pangkat N. Nah, dari sifat yang pangkat 0 tadi bahwa A pangkat 0 sama dengan 1, berarti di sini A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat min N kali A pangkat N sama dengan 1. Kita A pangkat N nya ini karena yang kalian berarti kita bagi ke 12 dengan A pangkat N untuk menghilangkan A pangkat N yang di sini. Berarti A pangkat min N ini kita coret 1 dengan 1 per A pangkat N. Berarti A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, terbukti. Oke, kita coba mengerjakan rangkaian soal. Bisa contoh soalnya 2 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Kita kerjakan 2 pangkat 3 jadi diberikan dengan 2 kali 2 sebanyak 3 faktor kali, nah ini 3 pangkat yang 2 karena tadi di sini kan sifatnya jika A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N berarti kali 1 per 3 kali 3 sebanyak 2 faktor per 2 pangkat 2 kali 2. Oke, atau ini kan jika kita definisikan 1 per 1 bisa juga menggunakan sifat yang A pangkat N kali A pangkat N berarti atau 2 pangkat 3 berarti A pangkat N kali B pangkat N. Kalau kita cari 1 per 1, 2 pangkat 3 8 kali 1 per 9 per 4. Kita coba berarti 2 per 9. Oke, jika kita menggunakan sifat dari bilangan berpangkat tadi, di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Basisnya sama, berarti A kita menggunakan A pangkat N per A pangkat N. Kemudian baru kita cari yang ini, berarti 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Tadi jika A pangkat N per A pangkat N itu A pangkat N min N, berarti 2 pangkat 3 min 2. Berapa hasilnya? 2 apa saja? 2. Kemudian kita kalikan dengan 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2. Ini menggunakan sifat A pangkat min N. Jadi A pangkat min N sama dengan A 1 per A pangkat N. Berarti 1 per 3 pangkat 2. Berarti 1 per 9. Kita kalikan 2 kali 2 per 9. 2 per 9. Berarti sama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang pertama kita akan mempelajari baris aritmatika. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa maksud dari barisan. Jadi barisan adalah pola bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Biasanya barisan itu mempunyai bentuk umum U1, U2, U3 sampai dengan UN. Sedangkan baris aritmatika adalah suatu barisan yang mempunyai selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Misalnya A adalah suku pertama, B
dan B adalah beda atau selisih. Misalkan suatu bilangan yang pertama ada A, kemudian A plus B, kemudian A plus B plus B, lalu A plus B plus B plus B. Kita dapat melihat polanya terlebih dahulu. Dari A ke A plus B mempunyai selisih yaitu B. A plus B ke A plus B plus B mempunyai selisih B. A plus B plus B ke A plus B plus B plus B mempunyai selisih B. Maka pola ini mempunyai selisih yang konstan. Maka dapat kita lihat bahwa barisan ini mempunyai selisih yang konstan, maka baris ini bisa termasuk baris aritmatika. Kemudian untuk mencari suku ke N, kita dapat melihat polanya terlebih dahulu bahwa U1 adalah A, U2 A plus B, U3 A plus B plus B, dan U4 dengan A plus B plus B. Jika B-nya dikelompokkan maka menjadi ini yang ini tetap A, ini A plus B, ini A plus 2B, lalu yang U4 yaitu A plus 3B. Kemudian ini bisa ditulis ke dalam bentuk lain. Kita jabarkan lagi menjadi A plus 2 dikurangi 1 dikalikan beda. Yang U3 menjadi A plus 3 dikurangi 1 dikalikan beda. Yang U4 menjadi A plus 4 dikurangi 1 dikalikan beda. Oke, dari sini dari U2, U3 dan U4 kita dapat lihat bahwa koefisien dari B adalah koefisien dari B di U2 adalah 2 dikurangi 1. Pada U3 suku ketiga koefisien dari B-nya yaitu 3 dikurangi 1, dan pada suku keempat koefisien dari B-nya adalah 4 dikurangi 1. Maka dapat kita tuliskan rumus suku ke N atau UN adalah A ditambah N min 1 dikalikan beda, dengan UN adalah suku ke N A yaitu suku pertama dan B adalah selisih. Mempelajari mengenai deret aritmatika. Sebelumnya kita ketahui dulu apa pengertian dari deret bilangan. Jika tadi barisan adalah pola bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu, sedangkan deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Dan deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Deret aritmatika ini dilambangkan dengan Sn. Nah, bagaimana mencari Sn? Untuk mencari Sn ini kita dapat menjumlahkan deret aritmatika, menjumlahkan deret aritmatika dari U1 menuju UN dengan UN menuju U1. Jadi Sn sama dengan A plus B ditambah A plus 2B ditambah N
A N min 1 dikalikan. Kemudian yang dari U, mohon maaf ini salah satu, UN menjadi 1. Sn sama dengan A tambah N min 1 beda tambah A plus N min 2 dikalikan beda tambah sampai A plus B plus A. Ini ditambahkan maka menjadi 2Sn sama dengan 2A plus N min 1 beda tambah 2A plus N min 1 dikalikan beda tambah 2A plus N min 1. Nah ini sebanyak N. Maka dapat kita tuliskan bahwa 2 kali Sn sama dengan N dikalikan 2A plus N min 1 dikali beta. Sn sama dengan N plus 2 per 2 dikali 2A plus N min 1 dikalikan beta. Sn sama dengan N per 2 kali A plus A plus N min 1 dikali beta. Maka Sn sama dengan N plus 2 dikali A plus UN. Maka dapat dituliskan rumus Sn adalah N per 2 dikali A plus U plus UN atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2 A plus N min 1 dikali beta. Oke, tadi sudah kita dapatkan bahwa rumus UN atau suku ke N adalah A plus N min 1 dikalikan beda, atau suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda, dan rumus Sn atau jumlah suku ke N adalah N per 2 dikalikan A plus UN atau N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikalikan beda. Langsung saja kita memasuki contoh soal. Misal terdapat suatu barisan bilangan yaitu 20, 24, 28, dan 32. Berapa suku ke 10 dan berapa jumlah 10 suku pertama. Untuk menyelesaikan kita harus melihat polanya terlebih dahulu. 20, 24, 28, 32. Jadi kita lihat 20 ke 24 mempunyai selisih 4, 24 ke 28 mempunyai selisih 4, 28 ke 32 mempunyai selisih 4. Maka barisan ini adalah baris aritmatika karena mempunyai selisih yang konstan. Untuk mencari suku ke 10 berarti U10 sama dengan A plus N min 1 dikalikan beda. A plus N min 1 dikali beda
A-nya yaitu suku pertamanya adalah 20 ditambah N-1 berarti 10 dikurangi 1 dikalikan bedanya yaitu selisihnya adalah 4. Maka 20 ditambah dengan 9 kali 4, 20 ditambah 36 yaitu 56. Jadi suku ke-10 dari barisan bilangan ini adalah 56. Kemudian untuk jumlah 10 suku pertama yaitu S10. S10 berarti rumusnya kita menggunakan salah satu dari ini. Bisa kita pakai yang ini. N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali beda. Kita masukkan N-nya berarti 10 per 2 dikali 2A. A adalah suku pertama 20. A dikali 20 ditambah N-nya 10 dikurangi 1, 10 dikurangi 1 bedanya 4. Berarti 10 dibagi 2 adalah 5 dikali 40 ditambah 10 kurangi 1 9 dikalikan 4 sama dengan 5 dikali 40 ditambah 36 sama dengan 5 dikali 76 yaitu 380. Jadi untuk jumlah 10 suku pertama dari barisan ini adalah 380. Tadi kan sudah jelaskan tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki rasio tetap di antara dua suku yang berdekatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang barisan geometri. Bedanya dari barisan aritmatika, jika barisan aritmatika suku rasionya itu dijumlahkan dan geometri suku yang berdekatan dikalikan. Sebagai contoh. Nah, ini untuk mencarikan rasio kita dapat menggunakan rumus R sama dengan UN per UN min 1. UN itu adalah suku yang akan kita tentukan, terserah yang mana saja, tetapi tidak boleh suku yang pertama, karena jika suku pertama nanti UN yang bawah ini akan menjadikan 0. Sebagai contoh kita ambil yang 18. Rasio sama dengan ini kan suku ketiga, U3 per U3 dikurangi 1 sama dengan U3 18 per U ini menjadi U2, U2 nya menjadi 6 sama dengan 3. Jadi kita diperoleh rasio dari barisan geometri ini adalah 3. Oke, selanjutnya kita akan mencari suku yang diinginkan. Ini kan suku pertama adalah 2, U1 sama dengan 2, atau bisa dituliskan A. Suku 2 sama dengan 6, atau sama dengan 2 dikalikan 3. 3 kan rasionya ini sama dengan A dikali R. Selanjutnya untuk U3 sama dengan 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3, atau bisa ditulis dengan A R pangkat 2. Untuk selanjutnya U4 adalah 54 bisa dibilang 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3, atau bisa ditulis dengan A R pangkat 3. Sehingga kita mendapatkan rumus untuk bilangan yang akan kita cari, suku yang akan kita cari adalah UN sama dengan A pangkat R ini N min 1. Terbukti bahwa ini A R pangkat 3 adalah untuk mencari suku keempat. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencarikan untuk deret geometri, atau bisa dituliskan SN. Rumusnya adalah yang tadi A ditambah AR pangkat 1 ditambah
AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3, begitu seterusnya sampai dengan AR pangkat N-1. Atau bisa kita kelompokkan menjadi Sn sama dengan A1 ditambah R pangkat 1 tambah R pangkat 2 ditambah R pangkat 3 ditambah sampai dengan R pangkat N-1. Nah kan kita jika menjumlahkan segi kebanyakan akan menjadikan sulit, maka kita akan mengotak-atik agar menjadi lebih singkat. Kita kalikan ini dikalikan dengan R menjadi SNR sama dengan AR 1 tambah R pangkat 1 tambah R pangkat 2 tambah R pangkat 3 ditambah sampai dengan R pangkat N. Oke, ini kan menjadi N-1. Kita substitusikan R ke dalam bilangan ini menjadi SNR sama dengan A R tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 tambah R pangkat 4 tambah sampai dengan R pangkat N. Untuk selanjutnya kita akan mengurangi SNR ini dengan SN sama dengan A R plus R kuadrat plus R pangkat 3 plus R pangkat 4 tambah sampai dengan tambah R pangkat M dikurangi dengan A ini ya, A1 ditambah R pangkat 1 tambah R pangkat 2 tambah R pangkat 3 tambah sampai dengan R M-1. Ya. Oke, kita dapat mengelompokkan ya SN R-1. Ini A-nya bisa dikelompokkan, ini R plus R kuadrat plus R pangkat 3 plus R pangkat 4 plus sampai dengan ini sebelum R pangkat N ada R pangkat N-1. Setelah itu R pangkat N dikurangi 1 kurangi R kurangi R kuadrat kurangi R pangkat 3 kurangi R pangkat 4 kurangi sampai dengan R pangkat N-1. Nah, ini bisa kita coret ya, R dikurangi R kuadrat dikurangi R kuadrat, R pangkat 3 dikurangi R pangkat 3, R pangkat 4 dikurangi R pangkat 4, R N-1 dikurangi ini. Nah, sehingga kita hanya memperoleh ini saja. Sehingga rumusnya SN R-1 sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Ini kan bisa dipindah luaskan ke sini agar SN saja. SN A R pangkat N-1 per R-1. Kita buktikan dari bilangan ini, barisan ini kita akan misalkan U3 S3 sama dengan A pertama kan 2 kalikan rasio kan berarti 3 maka N nya 3 kurangi 1 per rasionya adalah 3 dikurangi 1 S3 sama dengan 2 dikalikan dengan 27 kurangi 1 26 per 2 S3 sama dengan 26. Kita buktikan dengan cara manual ya. Misalkan S3 kan tadi kan 2 ditambah 6 ditambah 18 sama dengan 26. Hasilnya sama ya. Jadi kita dapat menggunakan rumus untuk mencari deret geometri menggunakan rumus ini. Ya, cukup sekian. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri tak hingga. Pengertian dari deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri
yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga ini mempunyai dua jenis. Yang pertama ada deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Deret geometri konvergen artinya itu terpusat. Di sini ada contoh dari deret geometri konvergen. Bisa kita lihat bahwa semakin ke kanan nilainya akan semakin kecil, sementara deret geometri divergen semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Dari deret konvergen ini kita dapat peroleh rasionya, yaitu antara min 1 sampai dengan 1. Jadi kita dapat tulis min 1 jika dinilai mutlakan menjadi R nilai mutlak kurang dari 1. Selanjutnya untuk rasio divergen yaitu R kurang dari sama dengan min 1 atau R lebih dari sama dengan 1. Jika dimutlakan R lebih besar sama dengan 1. Oke, kita masuk latihan soal. Ini terdapat soal sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 80% dari ketinggian sebelumnya. Yang ditanyakan berapakah panjang seluruh lintasan benda tersebut sampai berhenti memantul. Dapat kita ketahui hanya atau pertamanya 100 meter, kemudian rasionya karena ini 80% jadi rasionya 0,8. Ditanya pada seluruh lintasan benda tersebut atau SN. S sama dengan A per 1 min R. A-nya 100 per 1 min, rasionya 0,8. Beroleh 500 meter. Jadi panjang seluruh lintasan benda tersebut sampai berhenti memantul adalah 500 meter. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bunga. Bunga ini merupakan besaran yang bunganya itu ditetapkan dari bank kepada nasabah, biasanya itu pada kasus peminjaman ataupun tabungan. Nah, bunga ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Bunga tunggal itu berbeda dengan bunga majemuk. Untuk lebih mudahnya kita belajar mengenai istilah-istilah pada kasus yang akan kita gunakan, yaitu kita bisa melambangkan modal awal dengan M0 atau tabungan awal, kemudian besar bunga dalam persen kita dapat sumbangkan dengan T kecil, kemudian ada besar bunga tiap bulannya. Biasanya tiap bulan itu kita lambangkan dengan huruf B besar, yaitu besar bunga dalam rupiah. Ini masih bisa lihat tapi bunga dalam rupiah, dan bunga ini kita peroleh dari suku bunga tiap bulan dikalikan dengan modal awal. Di sini kita akan mencoba mencari pola besaran bunga pada tiap bulannya. Nah, pada bulan pertama dapat kita tulis dengan M1 itu besar O-nya adalah modal awal ditambah dengan B. Nah, di sini bisa ditulis juga modal awal ditambahkan dengan B, yaitu persentase suku bunga tiap bulannya dibandingkan dengan modal awal. Kemudian untuk bulan kedua besar uangnya adalah M1 ditambah dengan bunga, atau banyaknya uang pada bulan pertama ditambah bunga.
Di sini M1 atau banyaknya uang pada bulan pertama dapat dinyatakan dengan M0 ditambah B. Kemudian ditambah bunga lagi karena sudah bulan kedua, sehingga dapat ditulis menjadi M0 ditambah 2B. Kemudian pada bulan ketiga, banyaknya uang adalah banyaknya uang bulan kedua ditambah dengan bunga atau M2 ditambah dengan B. Nah, M2 ini sama dengan M1 ditambah B. Kita tambah B. Sedangkan M2 di sini dapat dinyatakan dengan modal awal ditambah dengan 2B. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya pola yang mana tiap bulannya itu besar bunganya itu sesuai dengan bulannya. Jadi kita dapat memperoleh banyaknya uang untuk bulan ke N atau waktu ke N, yaitu M0 ditambah N dikali B, yang mana B dapat dinyatakan dengan M0 dikali atau I dikali M0. Atau intervalnya kita dapat nyatakan dengan M0 dikali 1 ditambah N dikali. Kita sudah memperoleh rumus untuk banyaknya uang pada bulan ke N dengan bunga-bunga, yaitu M0 atau modal awal dikalikan dengan 1 ditambah N dikalikan dengan I atau suku bunga dengan persen. Kemudian bunga yang kedua yaitu bunga majemuk. Dan bunga majemuk ini sedikit berbeda dengan bunga tunggal yang mana besar bunganya itu konstan, sehingga dapat dinyatakan dengan variabel B dengan ada koefisiennya. Sedangkan pada bunga majemuk ini berbeda karena besar bunganya bukan presentase dibandingkan modal awal, tapi presentase dibandingkan dengan banyak uang bulan sebelumnya. Sehingga dari mungkin lebih jelasnya kita bisa membuat gambaran seperti tadi, yaitu pertama ada tabungan awal atau M0 awal, kemudian I masih sama yaitu suku bunga dalam persen, dan B yaitu bunga dalam rupiah. Kalau tadi kan bunganya itu tetap sehingga dapat dinyatakan dengan presentase dibandingkan dengan modal awal, sedangkan pada bunga majemuk ini akan sedikit berbeda. Pertama kita akan menghitung uang pada bulan pertama yaitu M0 ditambah B, dapat dinyatakan juga dengan M0 ditambah I dikalikan M0. Sedangkan pada bulan kedua di sini modal yang banyaknya uang itu bukan dari modal awal dihitungnya, tapi dari banyaknya uang bulan sebelumnya. Sehingga di sini bukan awal tapi M1 ditambah bunga kedua. Kenapa B-nya berbeda dengan bunga tunggal? Karena besarnya itu nanti berbeda, tidak sama. Tapi dapat ditulis saja syarat tadi kan. Dengan dikali M1. Jadi pengalihan bukan modal awal tetapi banyaknya uang pada bulan sebelumnya. Kemudian juga dengan banyaknya uang pada bulan ketiga adalah banyaknya uang pada bulan kedua ditambah bunga ketiga, yang mana bunga ketiga ini diperoleh dari presentase suku bunga dikalikan banyaknya uang bulan sebelumnya yaitu M2. Di sini kita akan mencari pola agar untuk mendapat rumus bulan ke N. Kita mencari pola dari banyaknya uang pada bulan kedua, yang mana dapat dinyatakan dengan banyaknya uang pada bulan pertama ditambah bunga kedua dapat dinyatakan dengan kali modal. Banyaknya uang pada bulan pertama atau dapat kita tulis
modal bulan bukan modal maaf, tapi hanya nyawa pada bulan pertama dikalikan 1 tambah sedangkan modal atau hanya uang pada bulan pertama ini dapat dinyatakan dengan M0 ditambah B1 atau dapat dinyatakan dengan M0 ditambah I dikali M. Kita bisa tulis di sini. Hanya uang pada bulan pertama dapat ditulis sebagai M0 ditambah I dikalikan M0 dikalikan 1 plus. Nah, di sini kita bisa tulis M0 dikali 1 plus I dikalikan 1 plus I. Di sini kita mendapat banyaknya uang pada bulan kedua, yaitu modal awal dikali 1 plus suku bunga milik kontrak. Kemudian untuk bulan ketiga kita memperoleh yaitu banyaknya uang pada bulan kedua ditambah ini dikalikan banyak uang pada bulan kedua. Dan bulan kedua dikali 1 tambah suku bunga. Jadi kan kita sudah memperoleh bahwa besarnya uang pada bulan kedua itu dapat dinyatakan dengan M0 dikali 1 plus I kuadrat dikalikan 1 plus I sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkat 3. Ya, dari kedua pernyataan dari banyaknya uang bulan kedua dan bulan ketiga, kita memperoleh banyaknya uang pada bulan ke-N yaitu modal awal dikalikan 1 tambah suku bunga dipangkatkan dengan N. Untuk mengecek pemahaman terhadap materi tadi, di sini sudah ada contoh soal yaitu Ibu Dewi menabung di Bank Sejahtera pada bulan Januari sebesar 10 juta rupiah dikenakan bunga sebanyak 0,5% tiap bulannya. Hitung uang Ibu Dewi pada bulan Agustus dengan sistem bunga global yang saya tidak jawab. Itu rumusnya banyaknya uang pada bulan ke-N adalah modal awal dikalikan 1 plus N dikali. Di sini N-nya yaitu bulan Agustus, jika dia dikali Januari maka Agustus itu adalah bulan ke-8, maka di sini banyaknya uang pada bulan ke-8 adalah modal awalnya yaitu 10 juta dikali 1 ditambah suku bunga tiap bulan yaitu 0,5 dikalikan bulan ke-8. Kita tinggal hitung saja 10 juta dikalikan 1 ditambah 8 dikali 1,5% yaitu 4%. Sama dengan 10 juta dikalikan 1,4% itu sama dengan 0,4 berarti ini 1,0. Hasilnya jadi besar uang Bu Dewi pada bulan Agustus jika dihitung menggunakan sistem bunga tunggal yaitu 10.400.000 rupiah. Sedangkan dengan bunga tunggal, bunga majemuk untuk
hanya uang pada bulan ke-N yaitu modal awal dikalikan 1 tambah suku bunga dikalikan dipangkatkan dengan N, maka hasilnya uang pada 2008 ada modal awal yaitu 10 juta rupiah dikalikan 1 ditambah 0,5% suku bunganya dipangkatkan dengan N 8 sama dengan 10 juta kita hitung hasil dari 1,005 dipangkatkan 8 yaitu 1,0457. Hasilnya adalah 10 juta. Jika dihitung dengan sistem kembangan jumlah, maka uang Bu Dewi pada bulan Agustus hasilnya lebih dari hasil dari uang pada bulan ke-8 yang dihitung dengan bunga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.